Bunuh diri adalah hal yang jahat dan bunuh diri itu adalah dosa. Bunuh diri adalah tindakan yang tidak menghargai Allah sebagai Sang Pemberi hidup. Ketika masalah datang menghimpit, jangan putus asa. Cari Tuhan, berseru kepada Tuhan. Shalom sahabat LITV, kita berjumpa lagi dalam program Sharing Iman Kristen. Ya, seperti biasa dalam program ini saya selalu ditemani oleh sahabat-sahabat saya. Saya sapa dengan penuh kasih. Shalom Pastor Simon. Halo, shalom, selamat malam. Selamat malam. Gimana kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik-baik. Puji Tuhan. Shalom Pastor Hendra. Shalom Pastor Ferdi. Yo, gimana kabar di Sukabumi hari ini? Men, kumaha damang. Men, puji Tuhan. Shalom Pastor Stephen. Halo, apa kabar Pak Ferdi? Luar biasa, puji Tuhan baik hari ini. Gimana Pastor Stephen kabarnya? Tetap semangat. Amin, puji Tuhan. Sahabat LITV, beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu kita pernah dihebohkan atau dikejutkan dengan berita-berita meninggalnya para artis-artis, tokoh-tokoh terkenal, ya, dan kematian mereka itu selalu menyisakan misteri yang mungkin sampai hari ini tidak bisa terjawab karena mereka mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Nah, fenomena itu terjadi bukan hanya di kalangan artis, bukan hanya di kalangan tokoh-tokoh terkenal, tetapi di kalangan orang-orang biasa pun seringkali kita mendengar hal-hal itu bisa saja terjadi dan dilakukan. Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang hal itu. Kita akan berdiskusi tentang bunuh diri, tentu saja dalam sudut pandang Alkitab. Saya berharap malam hari ini kita bisa mendapatkan jawaban sehingga sahabat LITV, pendengar setia LITV diberkati dan kembali boleh diperlengkapi lewat diskusi kita malam hari ini. Menurut Pastor Stephen, kira-kira bunuh diri itu apa? Ini sesuatu yang boleh dibilang fenomenal juga, tapi menjadi sedikit problema yang bagi kita. Ya. Secara khusus kita orang Kristen. Ya. Kalau kita cari definisi bunuh diri, ya membunuh diri sendiri. Ya, gitu. Jadi kalau bunuh diri ini kan suatu tindakan sengaja menghilangkan nyawa sendiri. Sengaja ya? Jadi betul disengaja, direncanakan. Bahkan orang yang bunuh diri itu karena rencana ya dia meninggalkan surat wasiat. Karena sebabnya definisi bunuh diri itu adalah sebuah tindakan sengaja mengakhiri atau menghilangkan nyawa sendiri. Dalam kategori kita, ya tetap kategori membunuh. Gitu. Cuman mungkin latar belakangnya yang nanti kita akan bahas nanti ya, karena kalau bicara definisi ya tidak lepas dari unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa sendiri. Ya. Kalau menurut Pastor Simon, kira-kira apa yang menyebabkan seseorang itu bunuh diri atau mengakhiri hidupnya? Ya, bagi saya ada beberapa faktor kenapa seseorang itu bunuh diri. Bagi orang Jepang katanya kalau gagal itu langkah yang cepat supaya jangan malu atau bagaimana, dia bunuh diri. Kalau fenomena yang terjadi di daerah saya, khususnya di Tanah Toraja, bunuh diri itu beberapa faktor. Pertama,
Ini berita yang saya dengar ya. Iya, iya. Pertama oleh karena sudah tidak tahan lagi menderita. Ada yang mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Di dekat daerah kami itu orang tua, karena sudah tidak tahan lagi menahan sakit penyakit, akhirnya dia bunuh diri. Dia sudah putus asa begitu. Kenapa sudah terlalu lama dia sakit? Kemudian yang berikut oleh karena terlilit dengan hutang. Ini masalah ekonomi. Yang berikut kenapa bunuh diri? Oleh karena faktor cinta. Percintaan ya. Ya, percintaan. Ada yang bunuh diri karena ya putus dengan pacar. Yang kemarin yang saya bahas karena tidak direstui oleh orang tua. Karena mereka masih sangat muda. SMP dengan SMA. Ini kan memang betul orang tua hanya mencegah jangan dulu gitu. Tapi kayak namanya sudah berpikir pendek, makanya bunuh diri. Itu. Ya, banyak faktor ya yang menyebabkan seseorang itu bisa bunuh diri atau sengaja mengakhiri hidupnya, seperti yang disampaikan oleh Pastor Stefan tadi. Kalau menurut Pastor Hendra, kira-kira menurut Alkitab itu atau menurut iman Kristen itu bunuh diri itu seperti apa? Kalau menurut Alkitab, ya bunuh diri itu ya mengakhiri hidup ya dengan sengaja seperti yang sudah dijelaskan oleh Pastor Stefan tadi. Dan dalam pandangan Alkitab itu memang sangat ya bertentangan ya dengan firman Allah. Jadi Allah sudah memberikan kehidupan bagi kita dan kita ya sesungguhnya tidak bisa mengakhiri kehidupan kita ya dengan cara kita sendiri. Ya, karena itu bunuh diri itu seperti dosa membunuh. Nah, ada di dalam hukum Tuhan ya 10 hukum Taurat. Nah, itu jangan membunuh. Jadi kalau dalam pandangan Alkitab untuk masalah bunuh diri itu jelas-jelas ya ditentang atau dilarang. Ya, walaupun memang tidak ada secara eksplisit ya, secara terang-terangan bahwa Alkitab menyatakan bahwa bunuh diri ya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak disukai oleh Tuhan. Ya, memang ada beberapa tokoh dalam Alkitab ya. Saya juga lihat di ya apa? Saya search di Google tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mati bunuh diri. Itu ada beberapa. Kalau saya lihat ada 7 ya. Oh, ya. Termasuk di dalamnya ada Saul ya. Ada perjanjian baru ada Yudas, itu diantaranya. Ya, itu kalau kita melihat bahwa di dalam Alkitab pun mencatat yang demikian, orang yang mengakhiri mengakhiri hidupnya itu karena ya seperti yang dikatakan tadi oleh Pastor Simon, itu ada faktor-faktor. Biasanya itu bersifat psikologi ya, karena menghadapi tekanan yang berat ya atau depresi yang berat. Ya, jadi sekali lagi menurut pandangan Alkitab, Allah tidak menyukai hal-hal yang demikian ya, khususnya bunuh diri. Ya, kalau menurut Pastor Simon gimana? Ya pada dasarnya bahwa bunuh diri itu kan sama dengan pembunuhan. Seperti apa Stephen bilang tadi kan, mengakhiri dirinya sendiri, membunuh dirinya sendiri. Itu, jadi bunuh diri itu sama dengan pembunuhan. Dan memang pada dasarnya Alkitab tidak menyetujui tentang yang namanya bunuh diri itu. Karena orang yang bunuh diri itu adalah orang yang tidak lagi mengakui bahwa dia adalah pribadi yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Ya. Dia menolak tentang kasih karunia Tuhan. Dia menolak tentang kehidupan yang Tuhan sudah berikan dalam dirinya. Yang seharusnya hidupnya pakai untuk memuliakan Tuhan.
Tapi ternyata kesempatan yang Tuhan berikan bagi dia itu, oleh karena persoalan masalah, akhirnya dia mengakhiri dirinya sendiri dengan cara bunuh diri. Ya, jadi Alkitab memang sudah membahas ada pribadi-pribadi yang bunuh diri, tapi pada dasarnya itu ditentang oleh Tuhan. Ya, itu ditentang oleh Tuhan ya. Iya. Ya, kira-kira menurut Pastor Stephen, bagaimana cara gitu ya kita melayani atau hal-hal apa yang perlu kita lakukan supaya umat Tuhan itu terhindar dari perbuatan mengakhiri dirinya sendiri? Ya, memang kalau dilihat dari latar belakang kenapa orang bunuh diri, ya hasil penelitian yang saya baca itu 80% sampai 90% karena depresi. Jadi yang mengakibatkan orang sampai bunuh diri itu karena depresi yang diakibatkan oleh banyak hal. Ya. Kalau yang soal cinta ya kisah paling terkenal Romeo and Juliet. Dan ternyata baru-baru terjadi di Toraja ya gitu. Jadi cuman yang terbanyak adalah faktor depresi. Ketika kita bicara depresi, maka kita bicara tentang orang yang tidak mengalami ketenangan surgawi, tidak mengalami kebahagiaan surgawi, atau tidak mengalami damai sejahtera, dan dijamin oleh Alkitab bahwa itulah harta surgawi yang harusnya dinikmati oleh anak-anak Tuhan atau orang Kristen secara umum. Jadi ketika kita membicarakan bagaimana cara menanganinya, kenapa orang akhirnya mengakhiri diri, maka yang bisa kita lakukan adalah ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang pasti kita akan kalau lebih di spesifik lagi, bagaimana menangani orang yang telah melakukan percobaan bunuh diri, karena percobaan bunuh diri ini banyak, ya lebih banyak dari yang bunuh diri. Jadi percobaan bunuh diri ini banyak. Ya, hasil saya pelayanan di ini aja rumah sakit jiwa itu percobaan bunuh diri itu banyak, ya, gitu. Bahkan orang yang mencoba membunuh diri dan akhirnya tidak berhasil melakukannya itu sakit jiwa. Oh ya. Nah jadi kalau kita bicara tentang pelayanan orang yang telah melakukan percobaan bunuh diri, ini benar-benar harus pendampingan secara khusus, ya. Ada pendampingan pengembalaan yang betul-betul harus memberi perhatian, gitu. Karena memang orang seperti ini, memang ketika dia sudah sekali memikirkan bunuh diri, itu akan terus ada di dia. Nah, satu-satunya cara adalah sampai pikiran itu hilang. Ini sama dengan kita bahas kemarin, ya. Ketika orang memikirkan tenang di ramal, ya, ketika dia tidak sungguh-sungguh bertobat, ya dia akan terus memikirkan itu. Jadi orang bunuh diri ketika dia merasa latar belakang, misalkan dia disakiti, ya, dia tidak mampu menerima rasa sakit itu lalu memikirkan bunuh diri, ya, berjalannya waktu dilayani bisa, tapi bisa saja nanti ketika dia mengalami disakiti lagi muncul lagi pikiran itu. Jadi makanya saya bilang kalau orang yang sudah melakukan percobaan bunuh diri ini harus betul-betul didampingi secara khusus, betul-betul diisi dengan kebenaran firman Tuhan sampai dia memutuskan dan sampai kita pastikan tidak ada lagi pikiran itu, bahkan ketika dia mengalami disakiti. Misalkan contoh kasusnya konteks disakiti. Nah, yang jadi tantangan adalah ketika kita bagaimana mengajarkan itu ke jemaat. Nah, khotbah-khotbah seperti ini seringkali cuman tidak menjadi tema utama di khotbah, betul kan? Ya, jarang sekali ada tema utama membicarakan tentang bunuh diri di khotbah. Biasanya itu hanya sentilan, ya, misalkan di salah satu pokok bahasan, kalau masuk dengan tidak ada memang betul-betul membahas, ya, apa itu bunuh diri, mengapa tidak boleh bunuh diri, bagaimana supaya tidak bunuh diri, itu kurang diperhatikan. Jadi menurut saya salah satu cara gereja untuk
mencegah orang Kristen memikirkan bunuh diri adalah dengan mengajarkannya, baik di khotbah maupun dalam pelayanan-pelayanan yang bersifat konseling. Ya. Ada tambahan, Pastor Hendra? Ya, memang kalau saya melihat untuk cara menangani orang-orang yang ya seperti dikatakan tadi yang terlibat dalam pencobaan untuk bunuh diri. Itu memang kalau saya melihat ini memang harus ada penanganan secara ekstra, secara hati-hati karena ini bersifat psikologi orang. Ya. Nah, tentunya kita tahu bahwa di dalam kekristenan itu kalau belajar teologi memang ada mata kuliah khusus, bahkan orang-orang yang mengambil secara khusus untuk mendalami ya psikologi tersebut ya. Jadi orang-orang yang memang dipersiapkan menjadi konselor-konselor yang mengerti sifat-sifat setiap manusia. Ya, biasanya orang-orang yang demikian mereka pasti diberikan ilham hikmat oleh Tuhan untuk bagaimana mereka memberikan solusi ya, secara alkitabiah. Ya, tentunya kita sebagai ya pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan itu ya tidak lepas dalam penanganan kita ya untuk bagaimana kita dalam pendekatan untuk ya berusaha untuk menyampaikan kepada mereka bahwa siapa sebenarnya Tuhan. Ya, karena biasanya orang dalam percobaan bunuh diri ini karena mereka sebenarnya bukan takut mati kan, mereka takut hidup ya, melihat ke depan seperti apa nantinya. Jadi ya pengenalan akan Tuhan inilah yang sangat perlu ya. Memang iman kan memang kita tidak bisa lihat ya. Bahkan ketika pun kita menyampaikan ya itu tergantung dari mereka yang mendengar. Ya, tetapi ya mungkin peran kita sebagai hamba-hamba Tuhan itu memang benar-benar harus menyampaikan ya pribadi Yesus itu seperti apa. Ya, dengan mampu menangani kehidupan seberat apapun. Ya, karena ya dengan kemampuan kita tidak bisa membawa mereka, mengubah pemikiran mereka cepat mau bunuh diri tiba-tiba sudah tidak mau bunuh diri. Ya memang ada beberapa kasus, ada bahkan teman saya itu 3 kali mau pencobaan bunuh diri, 4 kali baru jadi bunuh diri. Itu bisa bayangkan, sudah diinjili, sudah dilayani. Pertama akan dia mengatakan, aduh ya dia bersalah. Ya tiba-tiba datang lagi. Itu kedua kali dilayani lagi. Ya ketiga kali, keempat kali itu selesai. Ya, memang tidak bisa tertolong. Ya itu pasti Stephen kenal. Ya karena orang Languan, orang Wali Ure, ya sudah berkeluarga, ada anak lagi. Tapi ya begitulah. Ya apakah kita dalam penanganan menangani, apalagi dia orang karismatik lah, ya punya pendeta yang boleh dikatakan ya berperang dengan. Tapi ya saya melihat juga itu juga kembali kepada pribadi mereka yang mengalami yang demikian. Ya tentu tugas kita ya memperkenalkan Tuhan, ya siapa sebenarnya Tuhan. Karena ya bukan mereka tidak tahu Tuhan, mereka tahu, tetapi untuk mengenal lebih dalam lagi itulah yang mereka tidak sampai di situ. Jadi untuk menangani mereka ya mungkin menurut saya kita memang cuma sampai ranah di situ dan ya dengan apa yang kita ketahui ya berdoa untuk mereka. Ya, mungkin Pastor Simon ada strategi sendiri kali. Ya, terima kasih. Cara penanganan terhadap orang yang mau coba bunuh diri gitu. Saya kira gereja perlu hadir terhadap orang yang mengalami hal yang demikian. Jadi gereja itu harus jeli melihat jemaat, para gembala, para pelayan-pelayan harus siap memantau para anggota yang ada di jemaat itu. Ya, kalau ada masalah-masalah, gereja perlu hadir
untuk memberikan penguatan-penguatan kepada mereka. Dan gereja siap menerima keluhan, ya, persoalan-persoalan yang diutarakan oleh orang-orang tersebut. Ketika orang yang bermasalah didatangi dan diajak ngomong, lalu dia menceritakan semua persoalan-persoalannya, disitulah gereja hadir untuk memberikan penguatan-penguatan. Dan bukannya gereja menghakimi, lu kamu gitulah, tapi gereja perlu hadir untuk pribadi yang bisa mengasihi dia, yang menguatkan, meneguhkan dia, dan memberikan pandangan-pandangan, memberikan penguatan-penguatan kepada dia bahwa seberat apapun persoalan yang dihadapi, Tuhan menawarkan bahwa marilah kepadaku kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi ketika orang itu kita arahkan untuk datang kepada Yesus, ya, percaya bahwa Yesus sanggup merubah persoalan apapun yang dihadapi dan dia bisa menyelesaikan. Yang kedua, bahwa gereja hadir untuk memberikan pelayanan yang berkesinambungan. Kadang-kala kan kalau orang mengalami masalah, selesai dibimbing satu kali, dibiarkan gitulah. Tapi tidak ada pelayanan berkelanjutan. Nah, orang-orang yang mengalami masalah kan bukan cuma 1-2 kali dibimbing, tapi terus-menerus diarahkan. Sama kejadian yang terjadi di Toraja itu di salah satu. Dan memang dia sudah tahu, tapi ternyata kehadiran pelayan di situ sangat minim sekali. Sangat minim sekali. Bahkan ini baru-baru ada pelayanan kepada orang yang bunuh diri itu, dia katakan di khotbahnya bahwa dia sudah selamat walaupun dia bunuh diri karena dia adalah pengurus, dia adalah pelayan. Jadi saya kira ini adalah pelayanan yang salah. Justru memberikan peluang, oh tidak apa-apa rupanya kalau kita bunuh diri, pendeta bilang selamat karena ada jabatan dalam satu gereja. Tidak demikian. Oleh sebab itu kita sebagai para pelayan-pelayan harus mampu memantau anggota-anggota jemaat yang ada, bahkan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar kita. Kalau memang ada hal-hal yang sudah kita lihat bahwa ada hal-hal yang aneh ini, segera turun tangan. Ya, mungkin libatkan dengan keluarga, pendetanya, tokoh-tokoh masyarakat, ya, tokoh-tokoh agama. Kita hadir di situ. Hadir untuk membawa solusi bagi mereka, supaya mereka bisa diberikan oleh Tuhan. Saya kira itu tambahan. Iya, memang benar, saya sepakat itu bahwa gereja ataupun hamba Tuhan memang harus hadir. Tetapi kan gereja ataupun hamba Tuhan itu kan terbatas adanya. Dia tidak bisa memantau itu 24 jam. Seperti yang telah disampaikan oleh Pastor Hendra tadi, orang tersebut sudah dibimbing, sudah diarahkan, sudah ada penyesalan di perbuatan yang pertama, gitu kan. Tetapi pada kenyataannya toh tetap masih juga mengakhiri hidupnya gitu atau bunuh diri. Itu kan tandanya bahwa pemantauan kita pun mungkin tidak, karena mungkin tidak 24 jam, jadi kelihatannya bukan hanya bergantung dari gereja atau dari pendeta, tetapi dari keluarga mungkin atau dari pribadinya tersebut gitu. Karena Pastor Stephen juga menyampaikan tadi niat seseorang untuk mencoba bunuh diri itu banyak sekali. Gimana? Niat bunuh diri juga ini kan sebetulnya, itu saya bilang karena jarang juga ada khotbah-khotbah tentang secara khusus membahas bunuh diri. Bunuh diri ini kan sebetulnya karena putus asa. Inilah tingkat putus asa. Ya. Orang mengakhiri hidupnya itu karena sudah putus asa, sudah nggak tahu mau buat apa lagi, tidak ada lagi solusi. Berarti kalau berkaitan dengan yang disampaikan Pastor Simon tadi, salah satu kehadiran gereja itu memang itu memproteksi jemaat atau umatnya dengan cara menyampaikan hal itu kepada jemaat-jemaat melalui khotbah-khotbah. Begitu Pastor Stephen. Gereja tidak perlu merasa bersalah kalau tidak ada orang bunuh diri.
Ya, yang merasa bersalah berarti tidak pernah mengajarkannya atau tidak pernah melayani. Ya. Jika kita sedang melayani orang yang berniat sempat memikirkan bunuh diri, lalu kita sudah layani, kita sudah tangani dengan cara yang penggembalaan, ya, maka ketika orang itu bunuh diri, dia tidak perlu merasa bersalah. Intinya yang saya ingin beritahu juga ke kita bahwa yang paling penting adalah diajarkan, gitu, diajarkan. Jadi disitulah tanggung jawab kita. Nah, ketika orang mencoba bunuh diri, lalu dia istilahnya gagal bunuh diri karena dia cuma mencoba bunuh diri, nah kita pelayanan itu nggak bisa sebatas seperti mengkhotbah, tapi harus yang kita sebut konseling, gitu, konseling, dan itu harus sifatnya follow up terus. Karena itu saya bilang, walaupun di follow up juga, niat bunuh diri itu ya iblis juga kan nggak diam, gitu. Jadi akan sangat tergantung kepada orang itu. Yang penting aja gini, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang dipercayakan melayani, kita memastikan kita menjalankan pelayanan itu. Nah, ketika orang yang kita layani itu akhirnya berujung pada membunuh dirinya sendiri, itu akan menjadi tanggung jawab pribadinya. Karena kalau dilempar gereja bertanggung jawab secara itu karena dia bunuh diri, Yesus bertanggung jawab atas kematian Yudas dong. Kan gitu. Jadi yang penting kita melayani. Iya, pada dasarnya memang gereja hanya sebagai wadah perpanjangan tangan Tuhan, toh. Memang ya betul, keputusan itu ada pada pribadi. Sama seperti Yudas kan, itu didikan langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Tapi toh bisa gagal. Nah, cuma itu yang saya sampaikan tadi, bahwa memang mau tidak mau gereja harus hadir, tapi kembali kepada pribadi orang itu. Kembali kepada pribadi ya. Di pengalaman saya kebetulan waktu saya di sekitar 4 atau 5 tahun lalu ya, ada orang yang mencoba bunuh diri dan bagusnya dia sebelum memutuskan bunuh diri dia datang ke saya atas petunjuk orang. Gitu. Jadi atas petunjuk orang, cobalah kamu bicarakan masalahmu dulu dengan hamba Tuhan ini sebelum kamu memutuskan itu. Ya, jadi bagusnya dia ikuti saran itu, datang ke saya, lalu saya mencari tahu. Nah, dari pengalaman saya, kehadiran kita sebagai pelayan Tuhan atau gereja itu menghadapi orang yang mencoba bunuh diri itu harus sampai pada tingkat memberi solusi. Jadi dia punya masalah, pasti ada masalah sampai dia putus asa. Tingkatnya harus sampai kita memberi dia solusi. Jadi contoh misalkan, ya, yang datang ke saya ini dia sudah putus asa dengan suaminya karena dia setiap hari dipukul. Sementara dia tidak mau berpisah atau bercerai karena imannya yang dia punya. Dia yakin dia nggak boleh bercerai, gitu. Nah, dia putus asa dengan suaminya. Jadi kalau andai kata mungkin kita tidak memberikan solusi pada saat itu, ya, bahkan setelah saya layani malam itu, 3 malam berikutnya dia datang, dia bilang malam setelah dia pulang saya layani itu, dia sempat berhadapan lagi dengan racun itu di depan matanya, hanya bedanya adalah dia sedang berdoa. Dengan racun di depannya dia berdoa. Itu bedanya. Dia berdoa supaya kuduskanlah berkat ini. Berdoa dulu. Lalu kita harus akui bahwa ketika orang memikirkan doa itu selalu baik. Ya. Karena hasilnya tidak bunuh diri karena hasil doa. Dan hasil saya pelayanan, ingat saya layani dia masih berhadapan, masih ingin bunuh diri, hanya bedanya dia berdoa. Berdoa supaya Tuhan kasih kekuatan dia untuk bunuh diri. Ya. Solusinya yang harus kita tawarkan. Ya memang sering beberapa orang ada datang ke saya punya hutang, terbelit hutang, ya bahasa lainnya caranya adalah dia minta solusi, sementara keuangan kita tidak bisa menanggung. Ya,
Jadi bagaimana caranya kita memberikan solusi? Ya, seringkali saya harus berkorban sedikit, tidak banyak, tapi bentuk saya mendukung Bapak supaya Bapak jangan melakukan hal yang jahat atau Ibu jangan melakukan hal yang jahat. Ini yang saya bantu dan berharap saya berdoa mendapat jalan keluar setelah bantuan saya ini. Jadi seperti itu. Seringkali harus ada pengorbanan seperti itu. Iya. Sebuah solusi. Iya ya. Tadi saya tertarik dengan yang Tidak disampaikan. menjawab. Tadi apapun biar Tuhan. Karena ada juga yang melayani dan bunuh diri. Ada juga ya. Berarti bunuh diri ini bisa dilakukan oleh siapa saja ya. Jadi bukan cuma kalangan orang awam, orang pelayan juga ternyata bisa ya melakukan hal itu. Yang menarik tadi disampaikan oleh Pastor Simon ya, ketika satu hal terjadi di Toraja, apakah di Toraja atau di mana ya, disampaikan oleh Pastor Simon tadi. Menarik ketika dalam kegiatan ibadah seorang pelayan Tuhan mengatakan dia sudah selamat, ya kan? Karena dia sudah mengakhiri hidupnya malah dikatakan dia sudah selamat. Jadi menurut Pastor Hendra, kira-kira apa yang harus kita sampaikan kepada seseorang yang supaya orang tersebut tidak mau melakukan bunuh diri? Karena rupanya tadi kan kalau ini disampaikan tadi, wah orang malah senang gitu karena kan ternyata bisa selamat. Gitu. Kira-kira ada akibatnya enggak gitu ketika orang mau bunuh diri, menurut Pastor Hendra? Kalau menurut saya, ya apa yang kita sampaikan ya, yang harus kita sampaikan. Yang harus kita sampaikan bahwa tindakan bunuh diri dengan alasan apapun merupakan dosa, ya, dan melawan kehendak Tuhan. Ya, jadi tindakan bunuh diri ini tidak ada alasan, ya, karena itu tidak ada alasan di hadapan Tuhan untuk membenarkan diri, karena itu memang sudah nyata-nyata itu adalah berdosa di hadapan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah memerintahkan kita di dalam firman Allah itu bunuh diri itu adalah benar, ya, apalagi sudah dihubungkan dengan masuk surga lah. Memang permasalahan tentang bunuh diri ini, kalau saya melihat ya, orang-orang yang berkecimpung di dalam teologi, ya, orang-orang teolog lah, pakar-pakar teolog, memang ada berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahwa orang Kristen, ya, orang percaya yang bunuh diri itu tetap selamat. Ya, ada yang menentang, ya, bahwa itu adalah tindakan yang pasti masuk neraka. Tetapi kalau saya melihat, biasanya orang-orang yang melakukan tindakan bunuh diri itu adalah orang-orang yang sesungguhnya dia sekalipun dia orang Kristen, itu dia tidak kenal Tuhan. Ya, jadi imannya kosong sebenarnya. Kenapa? Karena orang-orang yang memang benar-benar mengenal Tuhan, orang yang tahu Tuhan, itu pasti tidak akan melakukan perbuatan yang melawan kehendak Tuhan. Ya, apalagi membunuh diri ini ya secara sengaja. Itu saya yakin tidak akan kita lakukan. Kita nggak usah ambil contoh, oh ini siapa? Ya bertanyalah kepada diri kita sendiri, ya kan? Karena saya anggap kita semua, kita berempat ini sudah kenal Tuhan. Mau enggak kita melakukan yang demikian? Saya yakin tidak. Ya, sekalipun berat tantangan yang kita hadapi, sekalipun yang kita hadapi memang sudah memang boleh dikatakan sudah di tingkat akhir di dalam apa yang mungkin kita pikirkan, kita lakukan, memang pingin untuk bunuh diri. Saya rasa kita tidak akan melakukannya. Bahkan mungkin kalaupun ada ya orang percaya yang kenal Tuhan mungkin sudah ada di tingkat mau bunuh diri, saya yakin Tuhan akan menggagalkannya. Ya, karena apa? Saya terlalu percaya pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita itu sangat-sangat memang benar-benar Dia pelihara dan memperhatikan kita. Karena saya melihat juga, kalau kita melihat Paulus juga pernah ada masuk di dalam tekanan yang sangat berat, ya. Ya katakan dia sebenarnya ingin dengan Tuhan sebenarnya. Capek dia tinggal di sini. Itu kalau saya lihat
apa yang Paulus katakan itu ada di tingkat yang memang dalam pelayanannya itu memang sudah sangat-sangat berat. Ya, sampai dia berkata demikian. Ya, tetapi selalu yang Paulus katakan, syukur kepada Allah, ya kan? Sekalipun kami hampir mati, tetapi kami tidak mati, ya kan? Itu ada ya di dalam firman Allah. Ya. Jadi bagi saya ya secara pribadi, orang-orang yang memang mau bunuh diri itu adalah orang-orang yang sebenarnya dia tidak kenal Tuhan. Ya. Dan pandangan yang mengatakan bahwa apalagi secara gamblang ya, oh dia udah masuk surga. Aduh, saya ragukan ya, ini pendapat saya, pandangan saya, karena memang bagi saya orang yang kenal Tuhan, yang benar-benar kenal Tuhan itu dia tidak akan melakukannya. Ya. Jadi itu dari saya. Kalau menurut Pastor Simon, selamat atau neraka? Saya tidak langsung jawab selamat atau neraka ya. Gini, karena masalah surga dan neraka itu bukan kita yang menentukan. Itu adalah kedaulatan Allah. Cuma gini saja, seperti yang sudah Bro Hendra katakan, orang yang sudah percaya sama Yesus dengan sungguh-sungguh tidak akan pernah melakukan hal itu. Tidak akan pernah. Tuh. Yang kedua, hanya orang yang meragukan tentang Yesus. Orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus akan melakukan hal demikian. Jadi itu. Jadi bagi saya tidak akan berani berkata neraka atau surga. Itu kita serahkan sama Yesus, sama Tuhan saja. Cuma yang kita katakan saja, orang yang percaya sama Yesus tidak akan pernah berani bunuh diri. Dan hanya orang yang kurang percaya sama Yesus bisa melakukan hal demikian. Ya. Kalau Pastor Tapi bagi Stephen, saya akan sampaikan kepada jemaat, jangan pernah coba-coba melakukan hal itu. Karena itu adalah dosa. Dan Allah menentang. Kalau itu dosa, Allah menentang, itu sudah ada jawaban sebetulnya. Itu sudah jawaban. ya. Mungkin Pastor Stephen bisa lebih tegas kali. Ya, itu adalah dosa. Allah menentang. Selamat atau neraka? Dari kenapa orang bunuh diri, ya, maka secara firman Tuhan saya berani bilang orang bunuh diri tidak selamat. Tidak selamat. Memang kalau ini statement yang memang perlu dipikirkan secara hati-hati. Ya mungkin saya sependapat dengan Pastor Simon. Ya, karena begini, di dalam Alkitab juga itu kalau kita sudah tentukan bagaimana dengan Saul. Nah, karena ini pernah jadi satu diskusi, ya, diskusi kami ini berbicara tentang soal bunuh diri loh. Nah, waktu itu bicara bagaimana dengan Raja Saul. Ya, kalau statement bahwa orang percaya tidak akan melakukan bunuh diri, ya apakah Saul tidak percaya? Nah, kalau Yudas kita dapat jawaban. Ya, Yudas firman Allah sudah mengatakan dia memang pada mulanya dia memang dari awal tidak percaya kepada Tuhan. Tapi Saul, ya orang yang diurapi, ya bahkan udah mati pun, ya Daud takut. Nah, orang akhirnya sudah hubungkan ya antara Saul dengan Yudas bagaimana. Nah, memang ini menarik ya. Pada waktu itu saya mengatakan bahwa mari kita lihat cara Saul meninggal itu kita harus melihat itu di dalam peperangan ya. Dan pada waktu itu dia sudah mengalami luka berat lah, memang udah hampir mati. Ya. Kenapa dia lakukan bunuh diri pada waktu itu? Karena pada waktu itu ya peperangan dengan bangsa pada waktu itu ya bangsa Israel dengan orang-orang ya kalau orang Filistin ya pada waktu itu akan dipermalukan ya dan akan membuat rakyat itu jadi lemah. Nah, sehingga dia melakukan hal yang bunuh diri. Nah, ini bicara selamat tidak selamat.
Maka saya berkesimpulan begini, setiap orang sebenarnya gini, Yonatan pun pada waktu itu dalam peperangan, ya. Jadi sebenarnya di dalam peperangan kalau dituntut, ya, bahkan Yonatan pun tidak selamat karena pasti dia membunuh pada waktu itu, ya kan? Namanya juga peperangan. Nah, mari kita lihat. Memang saya pada waktu itu memegang bahwa Saul itu dia tetap selamat, ya. Karena apa? Karena saya melihat dari pernyataan dari Raja Daud, dia adalah orang yang sangat diurapi oleh Tuhan. Ya, memang ada bertentangan dengan apa yang saya omongkan dengan hamba Tuhan yang berdiskusi dengan saya pada waktu itu. Nah, saya mengatakan bahwa tindakan itu yang dia lakukan karena memang pada waktu itu masalah perang. Nah, maka saya balikin. Bagaimana dengan Simpson? Ya, dia jelas-jelas bunuh diri kok. Ya, dia minta malah berdoa beri kekuatan. Dia mengakhiri diri sendiri dengan dia bunuh diri pada waktu itu. Nah, bagaimana? Saya balikin. Ya, bagaimana dengan Simpson? Nah, dia kan berdoa. Saya cuma mengatakan, apakah pada waktu itu Saul tidak berdoa kepada Tuhan? Karena saya tahu dia percaya kepada Tuhan. Ya, dia tindakan-tindakannya sebenarnya itu dia memang dekat dengan Tuhan. Ya, tapi memang karena pertama kecerobohannya mendahului Samuel. Ya, akhirnya karena dia mau manggil arwah dan sebagainya. Memang seperti saya katakan tadi ada perlu secara teologis juga untuk menjelaskan. Nah, tapi ya marilah kita melihat bagi saya pribadi untuk menjawab setiap pertanyaan masuk surga atau neraka, ya kita bisa lihat ya orang-orang yang seperti apa. Saya bisa mengatakan mereka masuk neraka. Kenapa? Pertama, ini bagi yang kita kenal, ya kan? Bagi yang saya tidak kenal, saya tidak tahu. Saya lihat iman mereka itu sampai di mana. Karena mengenal Tuhan itu bukan cuma sekedar tahu, ya kan? Kita udah tahu mengenal Tuhan atau percaya itu ada 3 aspek, ya. Perasaan, intelek, emosi, ya kan? Dan kehendak. Jadi kalau cuma sampai di perasaan, cuma sampai di emosi, sudah jelas mengatakan bahwa itu tidak percaya kepada Tuhan. Ya, harus sampai pada kehendak, dan kehendak itu harus memang Roh Kudus yang melakukan itu sehingga kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Ya, itu dari saya. Ya, baik. Pastor Simon, ada yang mau ditambahkan sebelum kita akhiri? Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk menjawab pertanyaan itu kita tidak punya hak. Cuma kita bisa lihat bahwa orang yang bunuh diri, kalau memang dia tidak mengenal Tuhan, ya dia akan lakukan itu, dan jawabannya itu memang pasti masuk neraka kan. Tapi kalau orang yang percaya, dia tidak akan pernah bunuh diri. Orang yang percaya kepada Yesus tidak akan pernah membunuh diri. Kenapa? Roh yang ada pada dirinya itu, Roh Kudus yang ada pada dirinya itu pasti akan menggagalkan dia, menghambat dia. Ya, sekalipun memang kita bukan robot kan. Kita bukan robot, tapi roh yang ada pada Roh Kudus yang ada pada dirinya pasti berperan sangat penting di dalam. Bahwa itu adalah dosa, itu adalah tindakan yang melawan hukum Allah. Itu adalah pembunuhan, dan dia tidak akan pernah melakukan itu. Tetapi kalau memang dia tidak percaya kepada Yesus, ya itu kan kesukaannya iblis ya. Itu tindakannya bagus, lakukan itu. Ya, dia akan lakukan. Cuma kenapa yang saya singgung tadi itu ada pendeta khotbah bahwa dia sudah selamat karena jabatan itu. Saya tidak setuju itu. Apakah karena jabatan, karena perbuatan baik itu selamat? Saya kira kan bukan. Ya, jadi saya tidak benarkan itu. Mungkin cuma waktu itu ingin menghibur keluarga yang ditinggalkan, kasihan. Jangan turun tapi dia karena dia sudah selamat. Itu sudah manipulasi, sudah mendahului kehendak Tuhan itu. Nah, itulah sebabnya saya katakan tadi, bukan hak kita untuk menjawab, tapi kita bisa melihat. Pertama, orang yang percaya tidak akan pernah bunuh diri. Orang yang bunuh diri itu adalah orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau tidak sungguh percaya sama Tuhan, tanpa bunuh diri pun tidak akan selamat. Kalau tidak percaya kan?
Sekali lagi, orang yang tidak percaya tanpa bunuh diri pun tidak akan selamat. Apalagi bunuh diri. Pasti itu neraka sudah menjadi bahagiannya. Jadi itu saya. Ya, baik ya. Menarik sekali ya statementnya. Orang yang percaya pasti tidak akan mungkin bunuh diri. Dan orang yang tidak percaya tidak akan mungkin selamat, apalagi bunuh diri. Ya, luar biasa. Yes. Belum lama ini kan keluar sebuah statement dari beberapa teolog bahwa bunuh diri ini bisa masuk surga. Asal dia pelayan. Itu satu link YouTube yang itu, tapi setelah saya cari lagi, link YouTube itu hilang, sudah dihapus. Ya. Saya tadinya sempat penasaran karena saya temukan link YouTube itu membahas soal itu, lalu saya cari, tidak ada lagi. Nah, di dalam itu membahas soal itu, jadi kontroversial tentang bunuh diri. Ya, tetapi ya itu kembali ke kita. Yang saya pahami dan saya jalani, dan saya bahkan ajarkan di mana saya bisa mengajarkan, dan saya sampaikan kepada siapa yang bisa saya sampaikan bahwa kalau menurut saya orang hanya bunuh diri ini takut pautkan dengan keselamatan, buat saya orang bunuh diri itu tidak akan masuk surga. Ya. Tegas ya. Karena seperti statement-statement teman-teman tadi, orang yang sungguh-sungguh akan memikirkan bunuh diri. Sekali lagi juga saya bilang tadi, kenapa berani membuat pernyataan itu, karena melihat dari latar belakang kenapa orang bunuh diri. Nah, kesimpulan yang paling simpel saya bilang bahwa orang bunuh diri karena tingkat putus asanya sudah dapat. Alkitab melarang jangan putus asa. Nah, kenapa orang putus asa kan langsung kita bisa tahu jawabannya. Gitu. Salah satunya adalah karena dia tidak sungguh-sungguh. Ya, kita sudah mendapatkan penjelasan yang sangat luar biasa ya. Kita sudah mengetahui apa itu bunuh diri, ya, apa pandangan Alkitab tentang bunuh diri, dan strategi pelayanan bagi saudara-saudara kita yang melakukan percobaan untuk bunuh diri. Dan kita juga sudah mendapatkan jawaban apa akibat ketika seseorang itu melakukan bunuh diri secara sengaja. Kita sampai pada kesimpulan, silakan kesimpulan disampaikan oleh rekan-rekan sekalian. Bunuh diri adalah hal yang jahat, dan bunuh diri itu adalah dosa. Maka buat semua anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, jangan memberi sedikit pun pikiran kita untuk memikirkan bunuh diri. Itu tanda kita sudah tidak percaya Tuhan. Ya, sama. Bunuh diri itu sama dengan pembunuhan dan mendahului kedaulatan Allah. Seberat apapun persoalan yang kita hadapi, tadi saya sudah katakan, Yesus sendiri mengundang datang membawa persoalan itu kepada dia, nanti dia selesaikan dengan caranya sendiri. Ketika masalah datang menghimpit, jangan putus asa, cari Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong engkau kalau engkau sungguh-sungguh datang kepada dia. Ya. Bunuh diri adalah tindakan yang tidak menghargai Allah sebagai Sang Pemberi hidup. Hidup adalah anugerah. Memang kita hidup ya tidak akan berjalan dengan apa yang kita pikirkan. Dalam kehidupan begitu banyak beban, pergumulan, dan penderitaan. Tetapi percaya dan bersandarlah terus kepada Allah. Karena pasti Dia melakukan yang terbaik buat kita. Kehidupan kekal kita miliki karena kita percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat. Ya, puji Tuhan, sahabat LITV, kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu luar biasa yang telah disampaikan oleh sahabat-sahabat saya malam hari ini.
Saya percaya seperti biasa bukan hanya saya sendiri yang diberkati dan diperlengkapi, tapi semua pendengar setia LETV, saya yakin semuanya diberkati dan diperlengkapi. Jika ada pertanyaan ataupun pernyataan, silakan menuliskannya dalam kolom komentar. Dan seperti biasa, dengan penuh sukacita kami akan menanggapi dan menjawab setiap pertanyaan ataupun pernyataan dari semua sahabat LETV. Kita akan berjumpa lagi di dalam program yang sama, Sharing Iman Kristen, dengan topik-topik yang tidak kalah menarik, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Pastor Hendra, Pastor Simon, Pastor Stephen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom. Shalom, Tuhan memberkati.